Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Wa qala man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib mushola Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah, dilanjutkan taklim menunggu waktu isya. Insya Allah kita laksanakan sholat isya secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri agar Allah senantiasa menambahkan nikmatnya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat, yaitu menggunakan nikmat Allah dipakai untuk maksiat, atau menggunakan nikmat Allah dipakai untuk melakukan hal-hal yang mengundang murkanya Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam ini adalah jaminan Allah bagi orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat itu senantiasa memberikan motivasi kepada kita semua, khususnya orang-orang yang beriman. Di dalam surah yang ke-23, yaitu surah Al-Mu'minun, ayat yang pertama sampai habis, gitu ya, seselesainya Allah SWT berfirman memulainya dengan harfu taukid, yaitu qad, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Qad ini kalau di dalam nahwu itu namanya harfu taukid, yaitu memberikan penekanan sehingga para mustami' itu menjadi mantap. Kalau termotivasi, ya motivasinya luar biasa, ya. Padahal Allah tidak usah menggunakan harfu taukid, kita juga percaya. Tapi Allah menggunakan harfu taukid agar kita makin mantap.
Qad sungguh aflaha beruntung al-mu'minuna orang-orang yang beriman. Jadi pernyataan Allah ini pasti benar. Tidak bisa kita ragukan. Karena yang menyatakan Allah, dan ini dalam ilmu nahwu disebut kalam, yang terdiri dari beberapa lafaz. Ada qad, ada aflaha, ada al-mu'minun. Maka gabungan dari sekian lafaz ini membentuk kalam. Nah, kalam inilah akhirnya nanti akan memberikan pesan yang sempurna sehingga memberikan manfaat bagi yang menerima pesan tersebut. Salah satu tujuan Al-Quran diturunkan kepada umat manusia melalui Rasul terpilih, yaitu agar manusia itu mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Karena hanya Al-Quranlah yang dijadikan Allah sebagai alat manusia itu mendapatkan petunjuk. Tetapi sayangnya kita berada di akhir zaman. Dulu awal-awal ketika Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril yang menerima Rasulullah, ketika Rasulullah menerima wahyu tersebut, maka Allah menyuruh segera disampaikan. Jadi Al-Quran ini disampaikan kepada umat manusia siapapun, kepada siapa saja, agamanya ketika itu apa saja ya, dari kalangan ahlul kitab, dari Yahudi dan Nasrani, dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik, semuanya menerima informasi dari Al-Quran ini. Tetapi kalau sekarang itu Al-Quran hanya diperdengarkan khusus orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, sehingga hanya mempertebal keimanan umat Islam itu sendiri. Padahal ketika Rasulullah SAW itu diutus, dia menyampaikan apapun isinya sampai kepada umat manusia ketika itu. Oleh karena itu, ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah, maka fungsinya sama ketika Rasulullah menyampaikan pada kali yang pertama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada orang yang beriman? Karena memang karena hanya orang-orang yang berimanlah yang akan mendapatkan jaminan keberuntungan tersebut. Sebab dengan iman itu menjadi landasan ketika kita beramal soleh. Tentu semua itu ada syaratnya. Bagaimana syaratnya? Apa saja yang bisa kita kerjakan agar kita termasuk orang-orang yang beruntung? Maka ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan, orang mukmin yang dinyatakan Allah beruntung itu adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Alladzina orang-orang yang alladzina orang-orang yang as-sholati sholatnya, khashi'un yang khusyuk. Jadi orang mukmin yang akan mendapatkan jaminan keberuntungan ini adalah orang yang beriman yang sholatnya khusyuk. Itu yang pertama. Jadi syarat yang pertama ini sholat, dan sholatnya tidak sembarangan. Apa itu khusyuk? Di dalam kajian tafsir dijelaskan, khusyuk itu adalah orang ketika sholat sadar, menyadari bahwa dia sedang sholat. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita sedang sholat, itu kita sudah dinyatakan sebagai sholat yang khusyuk. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan khusyuk itu adalah ketika melaksanakan sholat, dia ada rasa takut dan tenang. Jadi orang yang sholat merasa takut kepada Allah manakala sholatnya itu tidak sempurna. Kemudian setelah melaksanakan sholat, hatinya terasa tenang, damai, jiwanya jiwa mutmainnah. Jadi jiwanya tenang. Tidak hanya sekedar selesai menggugurkan kewajiban saja,
tetapi memang benar-benar terasa manfaat sholat itu sendiri. Nah, orang yang beriman, yang sholatnya khusyuk, maka Allah jamin orang tersebut akan mendapatkan keberuntungan. Tidak hanya di dunia, terlebih di akhirat kelak. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surah 29 ya, 29 ayat yang 45, ini adalah ayat yang sangat populer karena ini jaminan Allah untuk orang-orang yang beriman dalam hal pelaksanaan sholat. Dan Allah sendiri menyuruh kepada Rasulullah sebelum melaksanakan sholat, Rasulullah disuruh mempelajarinya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Rasulullah disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca kitab yang Allah wahyukan kepada Rasulullah. Setelah dibaca, dipelajari, dipahami, kemudian Rasulullah SAW disuruh lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikan sholat. Nah, jadi sebelum kita melaksanakan sholat, maka Allah menyuruh nabinya agar belajar dulu, ya. Terus setelah kita mendirikan sholat dan sholatnya dikerjakan sesuai dengan petunjuk Allah, ya, sesuai dengan kaifiyah tata cara sholat yang benar, maka Allah memberitahu dalam bentuk pernyataan, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang dikerjakan dengan baik dan benar akan berdampak positif terhadap pelakunya, yaitu sholatnya itu akan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kondisi kita di rumah tangga kita, di kampung kita, di masyarakat kita, bahkan di negeri kita, bila mana terjadi ketidakseimbangan, maka yang dikoreksi adalah sholatnya. Karena sholat ini oleh Allah dijadikan sebagai sebuah jaminan. Nah, kemudian yang selanjutnya, tidak hanya itu saja Bapak Ibu sekalian, tetapi dengan sholat itu juga bisa memberikan sebuah kenyamanan, kedamaian, ketentraman di dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu, ketika kita itu melaksanakan sholat, maka kita dianjurkan untuk sungguh-sungguh. Hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan sholat, maka ditinggalkan saja. Tapi kadang-kadang sering kita ketika mau sholat itu ada perkara-perkara yang ikut, ya, sehingga mengganggu kekhusyuan dalam sholat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya Allah menyatakan, ya, wala dzikrullahi akbar, dan sungguh sholat itu adalah paling besar manfaatnya, paling besar keutamaannya, ya. Makanya kalau di dalam rukun Islam itu sholat itu diletakkan pada urutan yang kedua setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Landasannya mantap sehingga amal soleh berupa sholat menjadi bagus juga. Wallahu ya'lamu bima tasna'un. Sesungguhnya Allah mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada surah Al-Mu'minun, bahwa orang yang dijamin Allah akan mendapatkan keberuntungan. Syarat yang kedua adalah syarat yang pertama adalah sholatnya khusyuk. Nah, kemudian yang selanjutnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beriman yang akan mendapatkan keberuntungan adalah orang yang beriman yang memperhatikan perkara-perkara yang tidak berguna. Jadi orang yang beriman ini mesti cerdas, mesti memperhatikan, ini kira-kira bagus enggak kalau kita kerjakan. Oh, ternyata bagus, kerjakan. Kalau baca Quran ini kira-kira bagus enggak ya?
Bagus kalau memang tempat dan waktunya tepat. Di dalam masjid baca Quran bagus, di rumah baca Quran sangat bagus ya. Tapi kalau di toilet baca Quran nggak bagus karena tempatnya tidak sesuai dengan petunjuk. Sesuatu yang bagus apabila tidak dikerjakan dengan tidak sesuai dengan aturan, maka juga hasilnya tidak bagus. Nah, kalau membaca Al-Quran itu bagus, oh ternyata manfaatnya besar, maka kita kerjakan. Kalau nonton bola semalam suntuk itu bagus enggak? Ada bagusnya, ada kadaknya. Kadaknya di mana? Karena kita kalau semalaman tidak tidur itu pasti kesiangan. Ada yang dikorbankan, yaitu sholat subuhnya insya Allah kesiangan. Kalau sholatnya subuh sudah kesiangan, maka banyak hal yang dikorbankan. Bola hukumnya tidak jelas, sholat subuh jadi korban. Padahal orang yang sholat subuh mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat subuh bisa dikalahkan gara-gara tidak tidur semalaman nonton bola. Nah, kalau seperti ini kenyataannya, maka ini perlu kita tinggalkan. Kita ambil yang utama. Orang yang akan mendapatkan jaminan Allah, mendapatkan keberuntungan adalah orang yang tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Ini yang kedua. Kemudian yang selanjutnya walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah orang yang dikasih harta cukup, haulnya sampai, nisabnya sampai, kemudian dikeluarkan sebagai zakat, maka orang yang demikian itu termasuk orang yang akan mendapatkan jaminan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang yang dikasih harta cukup, haulnya juga sudah sampai, nisabnya sampai, kok tidak dikeluarkan, maka orang tersebut mendapatkan dua hal. Yang pertama, hartanya tidak bersih. Yang kedua, pemiliknya jadi tidak bersih. Sementara tujuan dikeluarkan zakat itu adalah untuk membersihkan harta itu sendiri dan untuk mensucikan jiwa orang yang punya harta. Oleh karena itu, orang yang tidak mengeluarkan zakatnya sementara sudah cukup haul dan nisabnya, maka diancam oleh Allah, di mana orang itu berada, maka diancam akan diturunkan azab. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, supaya kita itu bisa mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita keluarkan zakatnya. Nah, zakat ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada zakat harta, ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat pertanian, tanam-tanaman, ada zakat perdagangan. Yang pada ayat ini yang dimaksud adalah zakat yang ada kaitannya dengan harta. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya syarat bagi orang yang akan mendapatkan jaminan keberuntungan dari Allah adalah walladzina hum li furujihim hafidzu, yaitu orang-orang yang menjaga kehormatannya, orang yang mampu menjaga kemaluannya, tidak digunakan kecuali pada hal-hal yang Allah ridho, tidak digunakan ya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah dewasa, maka dalam menjaga kehormatan ini maka digunakan sebaik-baik mungkin ya. Kenapa? Karena orang yang menjaga kehormatan itu akan dijamin oleh Allah mendapatkan keberuntungan. Nah, sebaliknya ketika kita salah gunakan, maka kita akan mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita sudah diamanai nikmat kesehatan ya. Nah, kenapa kok ini menjadi
catatan penting kalau sampai kita tidak menjaganya. Karena kalau sampai kita melakukan larangan Allah yang namanya zina, maka akibatnya luar biasa. Perzinaan yang dikerjakan di suatu tempat, maka tempat itu terancam azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi kita yang mampu menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, maka Allah akan memberikan jaminan keberuntungan. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada pasangan-pasangannya, itu boleh. Suami kepada istrinya, istrinya kepada suaminya, itu boleh. Atau kepada budak-budak hamba saya yang dimiliki, itu dulu. Sekarang tidak ada lagi. Sekarang sudah dihapus perbudakan itu. Maka hanya diperuntukkan kepada istri-istri kita saja. Ya. Nah, ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Ya kan? Nah, tetapi apabila kita melampaui batas, famanibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Apabila kita melakukan yang sebaliknya, yaitu melampaui batas. Yang dimaksud melampaui batas itu adalah kita gunakan untuk melanggar larangan Allah, dipakai untuk berzina, itu namanya melampaui batas. Maka orang yang demikian itu oleh Allah SWT tidak akan mendapatkan jaminan keberuntungan. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini kita perlu ada catatan tersendiri, ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin orang yang menjaganya. Dari sekian banyak orang yang ada di muka bumi ini, kalau disensus begitu, kalau diriset itu, yang mampu menjaga kehormatannya sedikit saja. Kenapa? Karena memang kebanyakan manusia itu tidak tahu. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Karena ketidaksyukuran itulah akibatnya banyak orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika larangan Allah dilanggar, perintah Allah tidak dikerjakan, maka akibat yang terjadi adalah azab Allah turun. Tapi alhamdulillah, kita ini umatnya Nabi Muhammad ini, walaupun kita itu dosanya besar, ya, maksiatnya luar biasa, itu Allah masih menutupinya. Allah masih memberikan kesempatan kepada umat manusia agar memperbaikinya dengan cara memperbanyak istighfar, dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, ketika manusia itu berdosa pada siang hari, Allah rentangkan tangannya untuk menerima taubatnya pada malam hari. Ketika orang berdosa pada malam hari, maka Allah pun memberikan kesempatan kepada orang yang berdosa tersebut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kebanyakan manusia tidak mengambil kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa mengambil manfaatnya dari apa yang kita kerjakan melalui kajian-kajian, melalui membaca buku, artikel dan sebagainya. Dengan demikian insya Allah nanti kita akan mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang selanjutnya, orang yang beriman yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang beriman yang ketika diberi amanah mereka menjaga amanah tersebut, dan ketika diberi amanah tadi berupa harta, digunakan harta itu
sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ketika dikasih amanah berupa jabatan, maka jabatan itu dipakai untuk kemaslahatan umat manusia, tidak sebaliknya. Ketika kita diberi amanah oleh Allah kemudian kita tidak bisa menjaganya, kita mengkhianatinya, maka kita tidak akan mendapatkan jaminan keselamatan, keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah ini memang luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya. Ketika kita bisa menjaganya, maka Masya Allah, balasan Allah kepada kita ini luar biasa. Misalnya kita dikasih amanah berupa anak, kemudian anak itu kita jadikan menjadi anak yang soleh solehah, anak kita menjadi orang yang hafal Al-Quran, maka dengan demikian orang tuanya akan mendapatkan balasan dari Allah berupa surga. Nah, ketika kita dikasih oleh Allah SWT berupa amanah istri, kemudian istri kita jadikan istri yang solehah, kemudian mampu melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah, maka suami yang seperti itu pun juga akan diberikan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi amanah yang diberikan Allah, yang dititipkan Allah kepada kita umat manusia ini. Sekali lagi, kebanyakan manusia ketika dikasih amanah tidak bisa menjaganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kemudian yang selanjutnya adalah ketika berjanji tepat, ya. Ketika berjanji kepada siapapun, ya, maka janji itu dipenuhi, ya. Misalnya berjanji mau bayar utang, ya, ditepati. Berjanji untuk bertemu di suatu tempat, ditepati, ya. Terutama janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita ini banyak janji kepada Allah. Makanya janji-janji yang kita sepakati itu ada di dalam Al-Quran. Orang yang tidak menepati janji termasuk orang-orang yang fasik, ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 26, ya, di sana ada kata-kata al-fasikun, yaitu orang-orang fasik. Nah, kemudian ayat 27-nya itu Allah jelaskan bahwa orang fasik itu adalah orang yang senantiasa mengingkari janji setelah janji itu disepakati. Janji kita di dalam surah Al-A'raf ayat 172 itu sudah sering kita lihat, ya. Ketika kita di zaman roh, maka ketika itu kita sepakat dan kita berjanji untuk mengemban amanah atau janji tersebut. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 27, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Orang-orang yang fasik tadi adalah orang yang ketika berjanji dia mengingkari, ya. Kemudian yang kedua adalah mereka memutuskan tali persaudaraan, tali silaturahmi, yang tali silaturahmi itu telah diperintahkan oleh Allah untuk disambungnya, sementara kita memutuskannya. Maka orang yang demikian termasuk orang yang fasik. Kemudian yang ketiga, orang yang fasik itu adalah orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Dalam sebuah kajian tafsir dijelaskan, orang yang berbuat kerusakan di muka bumi adalah orang yang memutuskan tali persaudaraan. Tidak hanya orang yang merusak hutan saja, orang yang merusak tambang saja, tetapi orang yang memutuskan tali silaturahmi justru malah termasuk orang-orang yang yang berbuat kerusakan. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Orang yang akan mendapatkan jaminan dari Allah, mendapatkan keberuntungan dari Allah adalah orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Menjaga sholat itu bagaimana? Menjaga sholat adalah pertama menjaga waktu-waktunya, ya. Waktu sholat subuh kita sudah tahu walaupun nggak hafal,
Tapi alhamdulillah kita punya organisasi FKJK, ya, Forum Komunikasi Jamaah Keliling. Jadi teman kita yang di sana selalu memberitahu, ya, waktu Isya jam sekian, waktu maghrib jam sekian, ya, dan seterusnya. Jadi kita jadi ingat, ya. Jadi kalau apal sih enggak gitu. Kenapa kok enggak apal? Ya karena memang tidak berniat untuk menghafal, Pak, ya. Tetapi kita diingatkan oleh teman kita, begitu ya. Dan di masjid-masjid, di musola-musola juga ada jadwalnya. Tapi juga nggak hafal. Tahu waktu sholat itu tiba ketika azan dikumandangkan. Ketika azan belum dikumandangkan, sholat itu kita nggak tahu jamnya jam berapa, begitu ya. Nah, itulah cara kita menjaga sholat. Kemudian selain kita menjaga waktu-waktunya, maka kita jaga ajarannya, ajaran sholat, ya. Ketika kita sholat diawali takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam, apa ajarannya? Di dalam sholat tidak boleh ngomong-ngomong yang tidak bermanfaat, ya. Yang bermanfaat aja nggak boleh, apalagi yang nggak bermanfaat. Maka orang yang menjaga sholat di luar sholat, maka dia tidak akan melakukan hal-hal yang menyalahi ajaran sholat. Itulah salah satu cara menjaga sholat kita. Nah, ketika kita mampu menjaga sholat ini, maka kita dijamin oleh Allah SWT termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Jadi walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Jadi orang-orang yang menjaga sholat inilah yang nantinya akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Ulaika humul warisun. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mewarisi, ya. Jadi orang yang akan mewarisi, apa yang akan diwarisi? Alladzina yarisunal firdausahum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang akan mendapatkan warisan surga Firdaus. Dan surga Firdaus ini adalah surga yang paling luar biasa, ya. Karena di dalam riwayat itu surga Firdaus ini nanti ditempati para nabi dan rasul. Dan Rasulullah SAW tempatnya di surga Firdaus itu. Gambarannya kalau surga itu ibaratnya ada 8 tingkat, maka Firdaus ini letaknya pada tingkat yang kelima, yang di tengah-tengah, ya. Jadi sentralnya di sana. Nah, untuk mendapatkan keberuntungan dalam bentuk warisan surga Firdaus tadi, maka syarat yang harus dipenuhi tadi. Jadi ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9 tadi itu adalah syarat agar kita mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, karena ini pernyataan Allah dan ini pasti benar, ya, maka kita cukup mengikutinya saja. Dan ketika kita mengikuti apa yang disyaratkan oleh Allah SWT di dalam ayat tersebut, maka kita laksanakan sesuai dengan kesanggupan kita. Jadi kalau untuk melaksanakan ketaatan Bapak Ibu sekalian, itu semampunya. Tetapi untuk meninggalkan larangan Allah mutlak, mampu nggak mampu, itu harus ditinggalkan, ya. Jadi kalau dibalik perintah, di situ ada larangan. Nah, setiap perintah itu pasti membawa manfaat bagi pelakunya, dan setiap larangan maka itu membawa mudarat bagi pelakunya. Oleh karena itu, setiap ada perintah dan larangan kemudian kita laksanakan, ya, perintahnya dilaksanakan, larangannya ditinggalkan, maka kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini adalah orang yang mendapatkan gelar yang paling puncak. Kenapa? Karena semua perintah Allah ketika dikerjakan, maka ujung-ujungnya adalah agar kita menjadi orang-orang yang takwa. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah SWT, sudah isya Pak ya? Sudah?
Belum ya? Belum. Oh ya belum. Ya, alhamdulillah. Gitu. Biasanya suara azannya berbunyi sini, Pak. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat ini ya menjadi satu amalan yang paling pokok. Ummul a'mal, yaitu induknya amalan ya. Makanya orang-orang yang melaksanakan sholat kemudian sholatnya itu bagus, selain mendapatkan jaminan dari Allah SWT sebagai orang yang beruntung, maka dalam kehidupan sehari-harinya mereka akan menjadi orang-orang yang tentram karena sholatnya tadi ya. Dan nanti Bapak Ibu sekalian di akhirat ya, amal sholat ini adalah amalan yang pertama kali dihisab. Nah, kalau sholatnya bagus, maka amal yang lainnya juga akan bagus. Sebaliknya kalau sholatnya tidak bagus, maka amal yang lainnya jadi rusak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi syarat yang Allah syaratkan agar kita termasuk orang-orang yang beriman dan mendapatkan keberuntungan, maka kita laksanakan sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Ulun mohon maaf pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.